Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Panji, selanjutnya yang sama-sama kita hormati Nini Mama, Majlis Ulama Cedek Pandai, dan tokoh-tokoh masyarakat umumnya, kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kalam permula kata ialah kata yang pantas kita ucapkan, ialah syair yang pantas kita dengarkan selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang sama kita cintai ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu disampaikan kepada suri taubat umat, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang baru, baiklah, perkenalkan namamu yaitu Nurman Samsami, sekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candong. Alhamdulillah ini menduduki bangku di kelas 3 Tanaya. Embo berasal dari Palembang, tapi tinggal di Darmasraya. Baiklah Bapak Ibu, untuk sama-sama kita ketahui bahwa judul pengajian kita atau ceramah kita pada malam hari ini yaitu 5 golongan yang dicari oleh Quraisy. Jadi Bapak Ibu, ketika hari kiamat datang, maka keluarlah seekor makhluk Allah dari api neraka jahanam. Makhluk Allah yang sangat kacau dan sangat menakutkan. Besarnya yaitu memenuhi dari timur sampai ke barat, dan tingginya dari bumi sampai ke langit. Maka mencari peristiwa itu, bertanyalah malaikat kepada Quraisy, "Ya Quraisy, ila tadhhab wa liman talab?" Wahai Quraisy, apa yang sedang kamu cari? Kemudian Quraisy menjawab, Bapak Ibu, wahai malaikat, aku mencari 5 golongan manusia yang akan saya lemparkan ke dalam api neraka jahanam untuk
santapan saya nanti. Kalau begitu, siapa mereka Quraisy? Kata Quraisy Bapak Ibu, golongan yang pertama adalah al-mutakallamu fil masjid bi kalami dunia, yaitu orang yang berbicara di dalam masjid tentang urusan dunia. Banyak di antara kita Bapak Ibu, ketika kita sesampai di masjid ataupun musola, sebagian kita jarang melaksanakan salat tahiyatul masjid. Apalagi kalau nampak kawan, tentu wahmata. Jadi itulah yang akan dicari oleh Quraisy nantinya. Selanjutnya yang kedua Quraisy adalah tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cari di zaman ini, banyak manusia, biarpun laki-laki ataupun perempuan, baik pemuda-pemudi ataupun remaja, bahkan yang tua, yang lanjut usia pun masih banyak yang meninggalkan sholat. Padahal sholat yang mereka tinggalkan, sholat yang tidak mereka kerjakan adalah suatu kewajiban bagi mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam kajian tafsir Bapak Ibu, rukulah beserta orang-orang yang ruku itu maksudnya adalah kita mengikut kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka tidak tahu perintah sholat itu wajib, tapi mereka malas mengerjakan sholat tersebut. Ada sebuah kisah yang mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, maka tiba-tiba seorang pemuda Badui yang menangis menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai pemuda, apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia. Tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang menyolatkan." Maka Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu untuk melihat kondisi ayah pemuda tersebut. Sesampainya mereka di rumah tersebut, maka sahabat tadi melihat bahwa wajah ayah pemuda tersebut sudah berubah menjadi babi hutan yang hitam. Maka kembali lagi mereka menemui Rasulullah, memberikan kabar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah melihat bahwa wajah ayah anak pemuda tersebut sudah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka Rasulullah pun melihat kondisi ayah pemuda tersebut. Rasulullah mendoakan pemuda yang ayah pemuda yang meninggal tersebut. Makanya setelah itu dimandikan, disolatkan, dikafankan. Ketika hendak dikuburkan, maka Allah tukar
berbalik wajah ayah pemuda tersebut menjadi babi hutan yang hitam. Maka di saat itu Rasul menyampaikan pesan kepada kita Bapak Ibu, wahai sahabatku, inilah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Itu baru gambaran di dunia Bapak Ibu, belum lagi di akhirat. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sebuah kisah yang juga terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda yang memiliki seorang anak yang lagi menderita sakit. Maka pemuda tersebut bernazar, seandainya anakku sehat, maka aku akan meminum air kencing anjing. Kemudian itu, atas kehendak Allah, maka sehatlah anak pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut bingung, kenapa demikian? Karena kalau dia meminum air kencing anjing, otomatis dia meminum najis. Maka untuk menemui solusinya, beliau menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah agar diberikan solusi oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku solusi. Bagaimana caranya aku membayarkan nazar? Aku bernazar ketika anakku sehat, aku akan meminum air kencing anjing. Maka Rasulullah Bapak Ibu memberikan solusi kepada pemuda tersebut. Wahai pemuda, pergilah engkau carilah rumah yang di dalam rumah tersebut tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang mengerjakan sholat sama sekali. Maka tampunglah air yang turun dari atapnya dan minumlah, maka sungguh itu sama dengan minum air kencing anjing. Mohon maaf Bapak Ibu, bahasanya terlalu kasar. Bayangkan Bapak Ibu, sedangkan air yang turun saja dari atap rumah orang yang tidak sembahyang sama dengan meminum air kencing anjing. Tentu apalagi orang naudzubillah, naudzubillah. Tapi pada zaman sekarang ini banyak manusia yang terlena, yang sibuk dengan urusan dunia. Mereka lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu. Padahal kata Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176, Allah gambarkan orang yang cenderung, yang terlalu cinta kepada dunia. Allah gambarkan, kata Allah, "Famathaluhum kamathalil kalbi." Maka kami gambarkan, kami umpamakan mereka yang terlalu cenderung kepada dunia seperti anjing. Banyak firman Allah yang menegaskan, yang memperingatkan kepada kita, namun kita banyak yang terlena oleh dunia. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara wajhahu." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja kata Rasul, faqad kafara wajhahu, maka kafir dia secara nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis tersebut ada dua pendapat ulama. Pertama, pendapat ulama yang memaklumi bahwa mereka berkata di sana bahwa kafir di hadis tersebut adalah kufur nikmat. Mereka tetap Islam, mereka tetap Muslim, tapi kufur nikmat.
Tapi kalau pendapat yang kedua adalah pendapat ulama yang keras, pendapat ulama yang tegas bahwa kafir di situ adalah kharijun 'anil millati, keluar dari Islam. Lalu bagaimana jika mereka itu meninggal? Menurut pendapat ulama yang keras adalah tidak layak dimandikan, mereka tidak layak dikafankan, mereka tidak layak disolatkan, mereka tidak layak dikerumikan di mahkamah umum. Selanjutnya, golongan yang ketiga yang akan dicari oleh Quraisy adalah akul walidain, yaitu orang yang berakal kepada kedua orang tua. Memang di zaman ini, zaman yang canggih, zaman yang teknologi, tapi jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua. Bahagiakanlah mereka, jangan buat mereka sampai meneteskan air mata karena kecewa. Tapi buatlah mereka meneteskan air mata karena kebahagiaan kepada anak. Makanya redha Allah itu tergantung kepada redha Allah. Kata Rasul, redha Allah fi redha walidain, masyaqqallah fi sabqil walidain. Redha Allah, kasih sayangnya Allah terletak pada kedua redha orang tua. Dan murkanya Allah, marahnya Allah juga terletak kepada kedua murkanya orang tua. Ada Bapak Ibu sebuah kisah atau cerita, ada seorang ahli ibadah yang dijuluki di kampung itu dialah yang ahli ibadah. Nama beliau adalah Juraij. Maka ketika Juraij ini dipanggil oleh ibunya, yang Juraij ini sedang beribadah, sedang fokus beribadah, sedangkan ibunya memanggil, dia terdengar, maka bingunglah dia. Kata dia, ibadah karena aku terus atau perkataan ibuku yang aku jawab. Maka Juraij ini lebih cenderung memilih meneruskan ibadah. Sesampai ibunya berkata, ya Allah, jangan engkau matikan, jangan engkau cabut nyawa Juraij sebelum dia melihat wanita pelacur. Maka Bapak Ibu, karena kebencian, karena diri warga tersebut, maka warga tersebut menyewa atau merental seorang perempuan yang berzina agar engkau kota, wahai wanita, engkau kotalah Juraij yang rumahnya terletak di sana. Maka pergilah pezina tadi, wanita pezina tadi ke rumah Juraij. Maka sesampai di sana, perempuan pezina tadi melihat Juraij sedang fokus beribadah. Mohon maaf Bapak Ibu, perempuan yang pezina tadi masuk ke dalam rumah Juraij, mohon maaf Bapak Ibu, dalam keadaan telanjang. Maka terus digodanya pemuda yang beribadah tadi dengan cara pertama tidak mempan, kemudian pakai cara kedua juga tidak mempan, selanjutnya pakai cara yang ketiga juga tidak mempan. Begitulah saking fokusnya Juraij beribadah kepada Allah. Maka bagaimana pelacur tadi keluar dari rumah Juraij, pergi menemui seorang penggembala.
Kemudian berhubungan badan mereka. Setelah itu, setelah ambil perempuan ke zina tadi, dia berkeliling kampung, dia mengatakan, saya menghamili anak Juraij. Juraij telah menghamili saya, ini buktinya. Oh, karena emosinya warga yang selama ini disangka dia ahli ibadah, ternyata kelakuannya seperti ini. Maka berdirilah warga menghancurkan tempat beribadahnya Juraij tersebut. Ketika itu warga berkata, wahai Juraij, selama ini engkau yang ahli ibadah di kampung ini, rupanya kerja engkau adalah menghamili seorang pelacur. Maka Bapak Ibu, Juraij berkata, kita tunggu anak ini lahir. Maka ketika anak ini lahir, kita tanya kepada dia. Setelah itu Bapak Ibu, tidak lama anak itu kemudian lahir. Maka Juraij menekan perut bayi tersebut, berkata, siapakah ayahmu? Dengan kehendak Allah Bapak Ibu, bayi tersebut diizinkan berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bayi tersebut, ayahku adalah seorang pengendara kami. Maka di saat itulah terbuktilah bahwa Juraij bukan yang menghamili wanita yang berzina tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah salah satu bukti bahwa perkataan seorang ibu itu dikabulkan oleh Allah. Walaupun salah perkataan ibu juga tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang keempat yang akan dicari oleh Quraisy adalah syaribul khamr, yaitu manusia yang suka minum yang memabukkan. Padahal Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyil azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan setan. Berkata Allah. Banyak ayat Allah atau firman Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa khamar itu adalah haram, meminum mabukkan adalah haram. Rasul juga menyampaikan apa itu di dalam sabda beliau. Kata Rasulullah, orang yang suka meminum yang memabukkan, yang suka meminum tua, meminum yang memabukkan dan sejenisnya, maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan azab kepada mereka di dalam neraka berupa meminum air yang keluar dari kemaluan perempuan yang sangat busuk dan sangat menyedihkan. Namun
masih cenderung manusia untuk meminum yang mabuk tersebut. Kemudian golongan yang kelima adalah mani'u zakat, yaitu orang yang enggan membayar zakat. Padahal hartanya banyak, hasil kebunnya melimpah ruah, uangnya banyak, tapi mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Padahal di dalam harta yang mereka miliki, di dalam itu ada terdapat hak orang lain. Rasul menyampaikan di dalam sabda beliau, nanti di pada mahsyar orang yang enggan membayar zakat, Allah akan mengalurkan kepada mereka harta yang enggan mereka membayar tersebut dari api neraka. Akan Allah alurkan kepada leher. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak. Oleh karena itu Bapak, marilah kita hindari 5 golongan ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Tidak terasa kita telah berpuasa, sudah menjalani puasa Ramadan selama 14 hari. Yang kita mengerjakan salat tarawih memasuki malam yang ke-15. Ya Pak. Maka kurang lebih 15 hari lagi atau 14 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan tahun depan pasti insya Allah akan datang. Namun menjadi pertanyaan bagi kita Bapak, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Coba kita bayangkan sejenak Bapak Ibu, saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, tahun batang mereka masih di samping kita, mereka masih duduk di dekat kita, berbicara dengan mereka, masih terbayang di belenggu mata kita wajah mereka. Namun Ramadan tahun ini mereka tidak lagi bersama kita, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Karena amalan kita masih sedikit. Kita masih banyak melalaikan perintah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu hikmah yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan ini adalah memperbanyak meminta ampun kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu coba bayangkan Bapak Ibu, tahu kan orang senang, tahu bahwa calonnya orang yang senang tersebut. Ketika orang senam itu paluannya keluar, badannya sehat, tapi dia tetap berjalan di situ terus. Tidak ada perubahan, tidak ada pindah-pindah. Maka kalau tidak ada perubahan kita setelah Ramadan ini, berarti tidak ada apa-apanya kita dengan orang yang senang. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian
Mohon maaf seluruh kesalahan dan kekhilafan, seluruh kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Udur maaf wala tajruman wala billahi fi sabilil haq.